So guys, insya Allah mulai dari malam ini, tanggal 20 Maret 2025, kita udah bisa mulai ngewar Lailatul Qadar. Malam ini belum tentu Lailatul Qadarnya ya guys, tapi kita udah bisa mulai memperjuangkan Lailatul Qadar dari malam ini. Again, kita nggak ada yang tahu kapan Lailatul Qadar pastinya terjadi, tapi Rasulullah said it happened in between 10 malam terakhir Ramadan. Just to play it safe, you know, aku pengen mengoptimalkan ibadahku di 10 malam terakhir Ramadan tanpa kendor, mau itu malam genap atau ganjil. Aku nggak mau ketinggalan kesempatan untuk meraih Lailatul Qadar. Sedikit nge-flashback videoku yang kemarin, jadi Lailatul Qadar ini tuh apa sih? Lailatul Qadar adalah malam yang terbaik dari sepanjang tahun guys. Malam yang Allah Subhanahu wa taala katakan lebih mulia dari 1000 bulan. Bayangin, apapun ibadah yang kita lakukan pada malam tersebut akan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya. Bukan hanya dari satu ke dua, tapi berlipat-lipat ganda guys. Malaikat-malaikat Allah turunkan pada malam itu juga untuk menyelesaikan perkara-perkara dan untuk menuliskan takdir. Intinya, Lailatul Qadar adalah malam yang bisa mengubah jalan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Jadi rugi banget kata Rasulullah siapapun yang terhalang dari berbuat baik pada malam tersebut sama seperti mereka terhalang dari seluruh kebaikan. Amalan apa aja sih yang bisa kita lakuin? Aku udah catat di sini, jadi ayo kita bahas. Yang pertama, pastinya menghidupkan malam kita dengan sholat. Sholat wajib udah pasti lah ya, nggak usah dihitung. Qiyamul lail, mau itu taraweh atau sholat-sholat sunnah lainnya. Bisa sholat sunat taubat, hajat, and so on. Oh ya, kalau bisa usahain untuk sholat berjamaah juga, khususnya untuk sholat isya dan subuhnya. Selanjutnya, i'tikaf. Personally aku belum pernah i'tikaf, jadi kalau teman-teman ada yang pernah, boleh share di kolom komentar. Tapi setahu aku, i'tikaf itu berdiam diri dalam masjid dan mengkhususkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Next, baca Quran, mau itu tilawah atau murajaah hafalan bagi yang lagi haid. Selanjutnya, sedekah, mau berapapun nominalnya. Karena Rasulullah aja guys, seperti yang kita tahu Rasulullah tuh orangnya dermawan kan ya. Tapi when it comes to Ramadan, Rasulullah jauh lebih dermawan lagi. Jadi kalau bisa, kita ikutin jejaknya Rasulullah. Next, bertaubat dan istighfar. Rasulullah pernah ditanya sama Sayyidah Aisyah, doa apa yang bagus untuk dibaca ketika Lailatul Qadar? Rasulullah menyampaikan doa ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Kaulah yang Maha Pengampun dan Kau suka mengampuni, maka ampunilah aku. Last, bisa memperbanyak zikir dan sholawat. Oh ya, kalau lagi haid gimana? Berarti nggak bisa dapat Lailatul Qadar dong. Buat teman-teman yang lagi haid, bedanya tuh hanya di amalannya aja. Selain amalan-amalan yang dilarang, masih banget boleh untuk kita lakuin. Misalnya sedekah, zikir, sholawat, bisa juga apalagi ya? Bagi yang menghafal Quran masih bisa murajaah, terus masih bisa memperbanyak doa, berbakti kepada orang tua, membantu sesama, and so on. Banyak kok yang bisa kita lakuin. Jadi bukan berarti kita nggak bisa ikutan ngewar Lailatul Qadar ya. Bisa banget kok, tapi caranya aja yang beda. Allahumma balighna Lailatul Qadar. Semoga Allah izinkan kita mencapai Lailatul Qadar dan beramal di dalamnya. Karena sesungguhnya semua orang yang Allah kasih umur sampai lebaran nanti, mereka tuh udah pasti ngelewatin Lailatul Qadar. Yang belum pasti, mereka semua mendapatkan taufik dari Allah untuk beribadah di dalamnya. Jadi kalau bisa, kita usahakan untuk berbuat baik di 10 malam terakhir Ramadan ini, supaya ketika Lailatul Qadar datang, kita dalam keadaan yang terbaik. Kalau ada yang kurang dari